jadi pengusaha siap stres. Siap stres pasti ya Bu. Omsetnya dari madu CLB ada berapa sih Bu sebulan Bu? Kalau 1 tahun itu 1,7, 1,8 M. 1 tahun ya Bu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah BUMN Jambi. Perkenalkan saya Rizky Syahfandi, CFO muda dari Rumah BUMN Provinsi Jambi. Insya Allah pada pagi ini kita akan ada satu program baru yang dibawa dari Rumah BUMN Jambi. Insya Allah episode perdana podcast Level Up Rumah BUMN Jambi bersama UMKM Membangun Negeri. Nah teman-teman, jadi kita ada di titik pertemuan antara visi dan kenyataan, di mana ide-ide kami pingin bagaimana bisa menularkan ide-ide bisnis ke teman-teman semua, ke teman-teman pelaku usaha kecil dan menengah, dan juga mungkin buat teman-teman milenial juga nanti bisa membangun ya dari bisnisnya. Nah, jadi di sini kita insya Allah sudah ada satu narasumber yang luar biasa banyak pengalamannya. Saya banyak mendengar sebelum saya ada di Jambi ini cerita-cerita yang sangat inspiratif dari Ibu Chandra ya, dari Madu CLB. Nah, insya Allah nanti kita akan berbagi pengalaman dari Bu Chandra nih lebih jauh dengan kisah-kisah inspiratifnya. Selamat pagi Bu Chandra. Selamat pagi Mas. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bu Chandra ini adalah salah satu mitra unggulan dari Rumah BUMN Jambi ya, di mana usahanya banyak berkecimpung di usaha peternakan lebah ya, sampai nanti buat madu, dan madunya sampai diekspor ke luar negeri ya Bu ya. Nah, ini salah satu mungkin testimoni juga dari salah satu teman saya, CEO Rumah BUMN Aceh, Mas Helmi ya. Jadi dia tadi kemarin cerita Bu di bandara, orang tuanya sampai pesen online buat madu CLB, karena waktu kemarin ke Jambi dia bawa madu CLB pulang, dikasih ke orang tuanya, dan ternyata sangat beda rasanya daripada madu-madu yang lain Bu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman juga Kota Jambi khususnya harus tahu nih bahwa Jambi itu punya produk-produk unggulan. Salah satunya nih madu CLB tadi. Ya, Bu Chandra, sekarang itu Bu Chandra madu CLB udah berapa lama Bu? Tahun ini menginjak tahun ke-16 Mas. Tahun ke-16 ya, udah lama banget ya. Berarti lama belum, tapi baru mau remaja Mas. Sedang ABG-nya ya Bu ya. ABG. Jadi tahun 2008 ya Bu ya, sekitar berdirinya ya 2008. Oke. Jadi itu ya teman-teman, pertama memang kadang-kadang harus kita terjun dulu, kita lakuin dulu, baru kadang-kadang baru dapat feel-nya, dapat istilahnya kalau anak muda sekarang passion-nya gitu ya Bu ya, termasuk di dunia bisnis ternyata juga gitu, harus kita terjun dulu kadang-kadang gitu. Tapi kan kalau di zaman sekarang enak sudah Mas. Paling enak orang sekarang udah ya, sebenarnya anak-anak muda sekarang mau bisnis apa tuh tinggal enak, tinggal jalan. Mau mulai jadi dropshipper, mau mulai jadi reseller, mau jadi tanpa dia punya produk pun dia bisa gitu. Udah banyak jalannya. Intinya gadget itu bisa menghasilkan. Nah, tetapi kadang-kadang kesian kalau yang cuman scroll aja ya Mas. Scrollnya habis buat begadang dan nggak menghasilkan apa-apa ya Bu ya. Oke. Nah Bu, jadi karena dengar cerita teman saya tadi, jadi saya juga ngerasa keunikannya madu hutannya CLB nih, berarti ya orang udah merasain gitu, udah banyak yang ya kayak tadi ya, teman saya orang tuanya ternyata lebih suka dengan madu CLB gitu kan. Nah, istilahnya faktor pembeda mungkin Bu dari madu-madu lain, mungkin kan kita harus nonjolin itu ya Bu ya. Benar. Kalau di CLB sendiri kita biasa namanya USP ya Mas, Unique Selling Proposition ya kan. Unique Selling Proposition. Nah, jadi kalau di CLB itu ada 3 keunikan pembedanya dari yang lain. Satu, daerah itu kita berasal dari daerah indikasi geografis gambut. Jadi madu kita memang beda dari yang lain. Madunya namanya madu berkarakter. Jadi kalau pada umumnya madu
yang umumnya kan warnanya kuning, rasanya cuman manis tok gitu ya. Jadi tidak bisa membedakan lagi mana yang manis gula, manis buatan, terus mana yang madu yang asli. Nah, sementara kalau kita udah bisa membedakan. Orang begitu biasa kita pameran, dicicip aja dulu, nggak usah beli gitu kan. Mereka cicip, ini madu, iya benar madu. Kita nggak pernah ketemu yang ini. Tuh memang beda gitu. Kemudian dari sisi proses. Nah, quality control yang paling menentukan itu di proses. Jadi kan ketika orang ngerasakan terus langsung ke sini terus berdampak. Terkadang kan di sini udah orang kadang-kadang wah, madunya kok panas, ngegas gitu ya, Mas. Nah, itu yang menjadi positioningnya kita gitu. Keunikan kita itu dari proses gitu. Jadi kita ada proses gitu. Itu sih, Mas, proses yang menjadi positioning yang paling utama. Dan kita pun kalau misalnya ada industrial yang mau bekerja sama dengan kita supply produk mereka, kita memang bantu develop, bantu memang dari nol, proses dia, madunya seperti ini sampai nanti barang sampai di tempat dia harus melakukan proses, misalnya mengeluarkan madunya dari botolnya itu bagaimana, dari tempatnya, terus dia ngebotolinya bagaimana, itu semua kita bantu develop. Jadi itu yang bikin kita, keunikan kita itu proses. Nah, jadi gini, Mas, proses itu dipanen. Panen itu quality control di awal. Nah, kita menerapkan standar SNI. Rata-rata peternak di Indonesia tidak menerapkan itu. Nah, kalau kita menerapkan itu, satu, proses panen itu tidak boleh lebih dari jam 10 pagi. Okay. Jadi mulainya dari jam 6 sampai jam 10. Jam 10 itu bukan berarti kita manennya jam 10 ya. Jam 9 tuh udah selesai. Jadi kan tidak lewat. Jam 9 ke atas itu udah proses penyelesaian peralatannya gitu, Mas ya. Nah, di situ tuh pembedanya. Kenapa? Karena kan suka ya ada yang iklan dipanen di pagi hari ya gitu, Mas ya, tapi dia nggak ngerti tuh dipanen di pagi hari itu apa tujuannya. Nah, ternyata kita riset, jadi riset kita itu dari gagal dulu nih, Mas. Ternyata kita ketemu madu yang dipanennya jam 1, jam 2, jam 3 sore sampai jam maghrib. Ternyata di situ tidak benar. Kenapa? Memang nektar itu bakal jadi madu. Namun kalau nektar itu bercampur dengan madu, dia bakalan menjadi rusak. Karena nektar itu kan kandungannya masih glukosa. Nah, lebah membawa nektar itu setelah dari pagi dia keluar, balik masuk ke sarangnya, bawa nektar, kemudian keluar lagi, nanti dia cari lagi. Nah, sementara jam 10 itu dia balik kan, Mas? Balik. Nah, madu itu udah bercampur sama nektar lagi. Ketika mereka panen, nah itu nektar tuh masuk, glukosa tadi masuk, tapi alami memang, cuman dia ngerusak. Nah, makanya nanti kalau kita minum madu suka ketemu, kok aku minum madu gula darahku naik. Nah, bukan asli atau palsu, enggak. Bukan. Ya. Jadi mindset orang kita Indonesia kan madunya asli atau palsu. Nah, itu yang akhirnya mindsetnya membranding madu Indonesia itu jadi jelek, cicak digital, apalagi zaman sekarang madunya asli atau palsu, madunya asli palsu. Aduh, saya bilang miris betul. Jadi mindset orang dunia, Indonesia tuh gudangnya madu palsu. Tapi bukan madu asli atau palsu yang ditanya. Kualitas madunya bagaimana? Asli tapi tidak berkualitas kan sama dengan bohong. Gitu, Mas. Nah, terus kemudian kita jualnya dampak, bukan madu lagi gitu. Jadinya memang kita pakai ikut seperti kita ada tipe kita kalau di branding itu, kamu mau tipenya gimana sih, kayak hero gitu ya, Mas. Nah, kita ambil hero tuh kayak Adidas ya, Mas ya, Nike gitu kan, atau kalau enggak kayak mobil-mobil Jeep kan tertentu tuh ya. BMW tertentu ya, seperti itulah kami belajarnya, ngambil dari situ. Biarlah customer kita tidak banyak, tapi konsisten. Karena kita jaga kualitas, bukan kuantitas. Nanti kuantitas mengikuti. Seperti itu sih dari kita. Makanya kami lebih mengutamakan dari
kualitas. Jadi ketika orang merasakan madu itu kok memang beda dari yang lain. Sampai pernah dibilang dicampur apa madu CLB? Kita nggak pernah nyampurin, cuman proses. Nah, sudah panen, pasca panen nanti ada proses lagi perlakuan khusus. Nah di situ Mas, dan diproses dengan rasa kecintaan, ya kan? Seperti itulah. Kalau perempuan udah lain Mas, apalagi emak-emak. Siap. Oke, jadi daging semua nih teman-teman. Jadi ternyata dengan nggak bisa lepas dari kesungguhan dari Bu Chandra nih ya, benar-benar bagaimana madunya itu nggak cuma sekedar ya asal-asalan kerjaan gitu ya, tapi benar-benar ya diolah, diproses dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil terbaik buat konsumennya gitu. Betul. Ya. Tapi tadi cerita nggak apa-apa dari konsumen kita masih sedikit. Nah, sekarang gimana Bu kondisinya dari variatif konsumen sih ya kalau udah kena di madu kita tuh udah konsisten pasti Mas, karena kita memang menyelesaikan ya, mengasih solusi dari habit ya kan, dari habit, bukan dari masalah dulu ya Mas, tapi dari habit, dari ritual dia sehari-hari, kemudian nanti baru ke habit, kemudian habit baru nanti apa yang mesti dicariin solusi. Nah ini kebanyakan kan masalahnya di orang yang gula darah. Nah kebanyakan orang yang gula darah ini ngomong nggak mau minum madu, takut nanti gula darahnya naik. Nah justru madu kita itu menstabilkan gula darah. Malah kita ada produk kita satu lagi namanya B-Power, itu memang benar-benar untuk orang diabetes. Jadi HC dari kemarin baru dapat testimoni, HC dari gula darah customer kita itu 10, 2 minggu minum B-Power itu turun jadi 8. PR-nya harus 5. Harus di bawah 5. Ya, 2 minggu lagi. Dengan dia konsumsi pagi itu sarapan ya, ritual itu tadi. Konsumsi di pagi hari buah dengan makan 3 sendok makan B-Power itu udah katanya mantep, karena dia mengenyangkan. Mengenyangkan karena pakai polen tadi Mas. Polen itulah yang mengenyangkan, proteinnya tinggi. Nah, di mix sama madu sama royal jelly. Udah gitu. Ya. Jadi teman-teman ini produk dari Bu Chandra ini, madu CLB ini enggak seperti madu di luar. Ya, madu yang kebanyakan mungkin kalau kita bilang, karena tadi setelah kita tahu ternyata produknya tadi punya khasiat-khasiat juga, salah satunya juga buat orang yang punya penyakit gula diabetes ya. Nah, terus Bu, tentu kalau mau level up, mau naik kelas ya kan, kita kan berpikir apa ya, kepercayaan konsumen itu harus dijaga. Saya kalau sudah dengan ngomong level up tuh kayak merinding gitu. Kepengennya up terus. Nggak terbatas ya Bu, infinity ya. Ya. Nah kan perlu jaga kepercayaan konsumen tuh Bu. Nah dari madu itu karena makanan ya Bu, kita kan punya standar-standar sertifikasi nih. Betul, yang harus diselesaikan tuh, ada halal, ada BP POM gitu kan, terus nanti sampai HACCP ya Bu ya. Nah itu dari madu CLB ada cerita apa nih Bu yang bisa di-share ke kita nih Bu? Itu ya Mas ya. Jadi kalau awalnya sih mungkin kalau untuk pemula memang di PRT aja cukup. Nah kalau di PRT kan sekarang bukan kayak dulu lagi. Kalau dulu PRT datang ke dinas kesehatan, Bu saya mau bawa produk ini, contohnya udah gitu kan. Yang mesti bawa uji labor nggak masalah. Tapi kalau sekarang wajib uji labor gitu. Itu udah cukup. Kemudian nanti udah jalan itu, baru nanti bisa kan yang namanya halal, urus halal. Nah halal itu penting sekali. Kadang kan ya kenapa madu mesti dihalalkan, udah halal gitu ya kan, dalam Al-Quran ada udah jelas. Halal dalam arti kata tuh di sini ya, cakupannya tuh bukan hanya labelingnya aja, tapi dari proses peralatan ya Mas ya. Peralatan tuh kadang kan ada menggunakan yang non halal gitu kan. Kemudian ada mungkin campuran yang tidak non halal, seperti itulah ya kurang lebih. Tapi kalau di madu lebih ke peralatan, karena kan kita murni madu. Kemudian kalau halal kita udah dapet, kita udah BP POM juga. Ternyata kebijaksanaan pemerintah sekarang ini untuk madu murni udah tidak di BP POM,
tapi namanya NKV, nomor NKV. kontrol veteriner dari Kementan. Karena kita produk dari hewani. Jadi produk yang hewani NKV itu seperti contoh sapi, daging sapi, daging kerbau, itu daging-dagingan, daging ayam, telur. Nah, itu wajib punya NKV. Nah, itu sama dengan levelnya sama dengan BP POM. Nanti ada lagi namanya sertifikasi hewani. Nah, kemudian ada lagi nanti baru HACP. Seperti itu. Nah, kemudian ada nanti kalau kita memang mau ekspor HS code. Nah, dari BP POM tuh nanti HS code-nya yang ngeluarin. Iya Bu, kemarin saya juga habis ke Kementerian Agama tuh Bu. Terus itu ya ada sertifikasi halal ya, dan ternyata memang kayak hewan-hewan itu kan kita bisa ada program self declare namanya ya. Jadi bisa mendeklarkan bahwa produk kita ini udah halal, tapi dengan ada syarat-syarat tertentu gitu. Nah, ini kalau untuk madu tadi ya, ternyata halal itu bukan cuma sekedar dari produk asalnya, tetapi memang pengolahannya gitu. Kalau yang tadi contoh makanan-makanan itu kemarin waktu ngobrol dengan dengan pejabat dari Kementerian Agama, bilangnya ya sumber dia ngambil itunya harus difoto gitu-gitu. Betul, dia beli ke pasar, ke tempat pemotongannya sebelah mana harus difoto gitu-gitu Bu, sampai detail. Jadi ternyata ini ya bukan ribet sih, tapi maksudnya memang mentelusuri dasar itu memang benar-benar sudah halal gitu sih Bu ya. Jadi kalau di madu itu biasanya itu MSDS, ketika kita ngirim produk ke madu itu ya Mas, pasti kita harus lampirkan namanya MSDS. MSDS itu di situ dari traceability kita dari awal itu, kapan, di mana panen, tanggal berapa panen, terus diproduksi kapan. Nah, itu telusurannya itu. Nah, itu harus dilampirkan. Seperti itu. Banyak sih sebenarnya, cuman balik lagi tergantung dari buyer gitu. Oke Bu ya. Jadi memang kalau mau ekspor ya harus siap dengan HACCP itu ya Bu ya. Karena memang permintaan dari pasar seperti itu. Oke Bu, terus sekarang Bu sudah pegawai sudah berapa Bu Chandra? Kalau sekarang kita ada kurang lebih 13 yang tetap. Yang nggak tetap tuh kayak porter gitu kan. Porter itu ya kurang lebih sama porter 20-an lah Mas. Jadi kalau jadi pengusaha kucing. Tapi udah memberdayakan masyarakat sekitar ya Bu ya. Iya. Itu kalau itu pasti. Ngapain kalau bisa berdayakan dekat rumah, ngapa mesti cari yang jauh-jauh. Tapi tetap kita kontrol ya Mas ya. Memang tetap standar kualitasnya tetap ya. Betul Bu. Gitu. Iya. Jadi ini nih salah satu kelebihan UMKM mungkin ya Bapak Ibu, teman-teman semua, karena UMKM itu memberdayakan masyarakat sekitar nih. Makanya kenapa tagline kita bersama UMKM membangun negeri. Jadi semua lapisan masyarakat itu kita bantu, kita dorong ya Bu ya. Nah, generasi milenialnya banyak nggak Bu yang ikut Bu? Yang ikut berkecimpung di Madu CLB Bu? Jadi ada cerita sedikit Mas. Ketika kita lihat di Injets kita, yang namanya milenial itu tidak tahu yang namanya madu itu apa. Jadi lihat dari sosial media kita ya, CLB itu data kita itu yang namanya istilahnya yang mau tahu, yang mau ini sama madu itu usianya 25 ke atas. Jadi 20 tuh enggak. Palingan kalaupun tahu, mereka paham itu paling satu karena habit orang tuanya memang konsumsi itu tiap hari, ritual di keluarganya. Kedua memang dianya mungkin kuliah di kehutanan pertanian atau biologi. Seperti itu. Nah, rata-rata nanti yang milenial yang kerja masuk ke kita, kamu tahu, mereka pasti searching dulu belajar. Kamu tahu tentang madu? Tahu tentang CLB? Tahu dari mana? Googling. Gitu. Jadi memang regenerasi itu perlu sekali Mas. Jadi yang memang menjadi PR-nya kita itu, ini lebah ini kan sebagai sustainable dunia. Betul. Lebah ini sebenarnya utama tugasnya bukan madu,
tapi gimana polinator, penyerbukan. Nah, karena lebah itu adalah etimologi namanya serangga yang paling besar ya, membantu penyerbukan gitu kan. Nah, sangat beruntung sekali kalau misal di tempat kebun itu ada lebah, itu sangat bagus sekali. Jadi buah-buah itu nanti bakalan konsisten berbuah dan buahnya rata. Nah, itu yang jadi miris. Ini mau diwariskan kemana? Nah, karena terus terang memang dunia perlebahan di Indonesia masih jauh dari yang dunia luar gitu. PR-nya memang gimana caranya memajukan dunia perlebahan Indonesia ini. Gitu. Masih tradisional banget, Mas. Tapi saya ya pelan-pelan lah kita gimana caranya ya, tidak bisa istilahnya lagi sprint jalan maraton. Kalau nggak bisa maraton ya jalan kaki, nggak bisa jalan kaki merangkak, Mas. Seperti itulah istilahnya, Mas. Iya Bu, ya oke. Itu kalau anak-anak muda mungkin kan ya cara berpikirnya masih main, masih pengen cari kesenangan gitu ya Bu. Mungkin belum berpikirnya sampai sejauh Ibu sustainability ini kan, bahwa madu itu perlu diwariskan gitu. Nah kalau kita tanya ke Ibu nih, omsetnya dari madu CLB ada berapa sih Bu sebulan Bu? Kalau 1 tahun itu 1,7, 1,8 1 tahun ya Bu, berarti sekitar bisa 150 juta sebulan itu Bu. Iya, rata-rata seperti 150 juta, tapi anak-anak muda masih belum tertarik ya Bu. Kenapa ya ini ya? Karena mereka belum tahu dampaknya. Tapi memang satu-satu pelan-pelan kita ini. Mereka ya itu tadi mainnya kita ke orang-orang yang olahraga gitu ya kan. Mereka kan banyak ke situ. Nah, jadi memang marketnya lagi kita gali gitu. Kebanyakan rata-rata memang 25 tahun ke atas, Mas. Yang sibuk cari madu itu. Iya, yang sibuk cari madu, yang ini original. Ya Bu, ya. Nah, kalau pemasarannya dari madu CLB itu apa aja sih Bu sekarang tuh? Kalau kita pemasaran tuh, kalau online tuh sebenarnya kita dari 2010 itu kita udah online. Sudah online ya Bu. Sistemnya dulu kan nggak kayak sekarang ada marketplace. Iya, betul. Kalau dulu sih kita tuh mengandalinya Facebook, Google gitu ya, kan, punya website. Tapi waktu 2012 saya buat website, inget baru 2 bulan orangnya udah kabur, belum ngasih password apa segala macam, udah bayar, aduh saya bilang ngeselin udah. Tapi di Facebook itu kita jalan dulu. Jadi ya konsepnya cuman sehari kayak makan obat dulu. Sehari 3 kali bikin postingan pagi apa kayak gitu ya kan, tipsnya. Kalau siang apa hiburan kah, kalau sore apakah, seperti itulah. Terus akhirnya alhamdulillah di tahun 2012 itu kita itu produksi bisa 1 bulan itu 5.000 pieces gitu. Untuk produk kita itu kirim keluar Jambi gitu. Nah kalau sekarang tonas. Sudah mainnya ton-tonan ya Bu ya. Iya kemarin pernah dengar juga cerita Ibu sempat udah pameran ke mana, ke Mandalika, sempat ke Turki juga gitu. Gimana Bu? Boleh di-share Bu ke kita cerita-ceritanya Bu? Itu karena perdana ya, kayak keluar itu kan pameran perdana lah kita ya kan Mas, sama tim di sini ya. Terus sama BUMN yang lain gitu. Jadi itu satu tim, sampai di sana kan kita jadinya satu tim gitu ya kan pameran itu. Nah, di sana sih kendalanya kalau di Turki itu orang Turki nggak bisa bahasa Inggris. Ternyata bahasa Inggris tuh majuan kita Indonesia. Indonesia tuh dari TK kita udah disuruh belajar bahasa Inggris. Kalau mereka tuh bahasa Inggris tuh belajarnya kuliah. Jadi itu kendalanya memang di itu. Jadi translatornya tuh nggak bisa 1, harus 2. Ya kalau kita bicara, tapi di sana ada anak-anak mahasiswa ini ya, himpunan mahasiswa Indonesia di sana ya cukup terbantu lah gitu. Dan di sana itu memang perdana, banyak hal yang dipetik di situ. Begitu pulang saya urus ini segala macam gitu. Apa-apa yang mesti kita menyurat yang kita mesti sertifikasi yang mesti kita siapkan. Nah, dapat sih saya di situ orang Turki itu dia mau menawarkan
Tadinya dia mau, saya tertarik di Poland kamu. Ujung-ujungnya dia bilang, saya mau nawarin sama kamu madu saya dipasarkan di Indonesia. No, kamu harus pasarkan madu saya. Wah, dibalik sama dia. Iya gitu. Ya. Ya, jadi buat teman-teman, kemarin itu dari Rumah BUMN Jambi bersama dengan PLN UID S2JB ya, kemarin itu kita ada program mengembangkan UMKM kita, salah satunya Bu Chandra ini, Madu CLB itu kita bantu untuk pameran di Turki ya Bu ya. Nah, di waktu itu Madu CLB dibawa ke sana dan diperkenalkan dengan calon-calon buyer yang ada di sana. Nah, kemarin juga kita juga sering banget bikin acara-acara pameran seperti itu ya. Kayak kemarin ada Trade Expo Indonesia, kita juga bawa produk-produk dari mitra binaan Rumah BUMN Jambi ke sana dan kita perkenalkan ke calon-calon buyer gitu ya. Nah, ini Bu Chandra ini juga ikut walaupun dibawa sama dari Dekranasda Provinsi ya Bu ya. Dari Dinas Disperindak Kota Jambi ya. Baik. Nah, itu Bu. Jadi sekarang ini udah go global, kemana aja Bu? Singapura yang paling tepatnya kemarin Mas ya. Paling sering ya Bu ya. Singapura. Dan kemarin dapat lagi ada buyer lagi Singapura. Insya Allah mudah-mudahan rilis kita buat buka Shopee di Singapura. Tadinya dia cuman mau ambil brand kita aja. Itu kan stokis di sana. Tapi ternyata malam itu dia berubah pikiran. No, saya mau pakai brand, rubah tapi tetap ada CLB-nya gitu. Tapi jadi kita konsepnya khusus untuk keluar, kita nanti ada baru beda ininya. White labeling gitu. Iya, beda gitu kan. Nah, jadi kita ada nanti yang namanya CLB di Singapura gitu. Jadi di sana bisa lewat TikTok dan Shopee nanti pemasarannya gitu. Nah, ini juga tanggal 4 bakalan ketemu yang dari Korea gitu kan. Dia produknya lebih ke kopi, minuman gitu. Sama satu lagi lebih ke kosmetik. Nah, ini nggak tahu nih Cina. Ini sibuk dia minta 50 ton. Tuh saya bilang ya bisa, tapi saya minta waktu. Kamu jangan desak-desak saya. Kalau desak-desak kita nggak bisa. Betul. Kadang-kadang yang dialami kesulitan dari UMKM itu ketika mau ekspor itu adalah jumlah pengirimannya, harus tonase yang kadang-kadang nggak sanggup nih ya Bu ya buat ininya. Nah itu makanya UMKM itu harus pelan-pelan kita tumbuhkan ya, tumbuh dari segi produksinya, dari segi keuangannya, arus kasnya dan seterusnya itu ya Bu ya. Ke Korea buat itu ya Bu ya kosmetik. Dibawa pakai buat kosmetik juga. Iya. Tapi ada perbedaan nggak sih Bu, madu yang kan tadi diproduksi ya dengan standar kualitasnya yang tinggi itu ke luar negeri sama yang ke dalam, maksudnya ke lokal kita? Tidak ada perbedaan Mas. Nggak ada perbedaan ya Bu? Nggak ada. Kita nggak ada pembedaannya hanya gini. Pada umumnya orang Indonesia minta namanya madu raw katanya ya. Ini saya input sedikit. Madu raw itu kan madu mentah. Jadi madu yang dipanen kemudian langsung di packing. Nah itu nggak bisa disimpan jangka panjang. Nah kalau madu yang kita tuh bisa disimpan jangka panjang 5-7 tahun. Contoh ada produknya di RB sampai sekarang itu masih, saya aja boleh minta nggak boleh. Satu itu sampai sekarang dari tahun 2016 sampai sekarang masih Mas. Dan tidak ada perubahan apapun. Ada dia botolnya warna hitam kecil. Jadi kita bisa simpan jangka panjang. Makanya dunia industrial kalau dia ngambil 1 ton, 2 ton gitu kan, mereka tetap aman nyimpan. Gitu. Jadi orang kan butuhnya kan yang bisa tersimpan jangka panjang, ketahanan pangannya itu. Nah itu yang kita jaga. Itu sih Bu, salah satu kendala ekspor juga, karena ketika mau ekspor itu yang dilihat kadang-kadang expirednya harus 1 tahun lebih dia maunya baru akan ngambil. ternyata kita ngirim aja bisa lebih 1-2 bulan gitu kan. Nah di sana kalau cuma 3 bulan ininya kita masa expired kita kadang-kadang udah nggak akan kepake kejual di sana. Itu ada contohnya, kita kan ada customer kita tuh Jafara Indonesia. Jadi mereka kan lebih ke Eropa Mas. Diuji coba udah sama mereka, dibawa dikeliling-kelilingin pakai kontainer sama 3 bulan gitu ya kan, aman.
mau panas mau hujan apa segala macam produk itu aman. Sudah teruji gitu kan. Jadi memang ketahanan pangan itu yang paling penting. Ya, kalau enggak meledak-ledak di jalan, ngegas berbusa, itu diuncalinnya aja nanti dari kapal lu Mas, dibuangin. Iya Bu, betul. Kita kalau udah botolnya menggembung aja tuh itu kan merasa langsung iya. Kalau saya sudah kalau kayak gitu saya nggak pede Mas. Nggak bisa saya bilang. Jadi kadang orang keke sibuk Madurau itu bagus segala macam. Memang bagus gitu. Cuman dia nggak bisa disimpan jangka panjang. Karena berfermentasi, udah fermentasi nanti jadi etanol, dia memabukkan. Karena saya pernah ngalamin mabuk minum madu. Pernah. Jadi saya sampai ke dokter cek darah Mas, sampai cek darah, uji semua dites. Terus kata dokter bilang, "Ibu nggak kenapa-napa, Ibu baik-baik aja." Tak perut saya dong, enggak. Apa ya, ternyata madunya itu dari misalnya madunya tuh tadi penuh satu botol, kemudian karena dia madu lama berfermentasi jadi satu botol itu bisa jadi 2 botol. Jadi dari 1 galon itu bisa jadi 2 galon. Dalam 1 galon itu madunya isinya segini, tadinya penuh Mas. Jadi isinya segini. Nanti ini atasnya busa, 1 botolnya lagi busa, 1 galonnya lagi busa. Udah jadi bir. Iya Bu. Oh ternyata bisa berfermentasi juga ya. Kalau udah jadi etanol yang memabukkan. Iya pasti Bu. Padahal saya minumnya nggak banyak, sedikit, cuma busanya aja. Cuma nyicip, sayang nih gitu kan, kena lengket di tangan. Udah. Ternyata saya bilang, kok saya duduk kok kayaknya kayak gempa bumi. Saya bilang ini gempa bumi. Saya bilang, kalau tidur kok saya kayaknya muter-muter gitu. Ternyata memabuk. Madu. Iya Bu, siap. Nah Bu, nih udah banyak banget nih cerita dari Bu Chandra nih. Ada nggak sih Bu stres, tekanan? Ya pasti ada lah itu kan. Nah, gimana nih Bu kita ngelola stres sama tekanan itu Bu? Yang jelas dalam bisnis. Kalau mau jadi pengusaha siap stres pasti ya Bu. Iya Mas gitu kan kalau ketemu teman hebat lu keren udah jadi pengusaha jadi ini segala macam. Iya nanti ngomongnya sambil ngadap ke belakang, pikir kamu enak. Ya intinya Mas gini, ketika kita mau memanajemen stres, ketika ini ada misalnya nih ini tangan nih kepala Mas. Jadi kita nggak perlu ini gimana caranya nggak bunyi, ya nggak bunyi. Ini kalau dihantam kan bunyi, tapi gimana caranya ini gini aja, ikutin. Ketika kita tidak mampu menghadapinya, ya kan serahin sama Allah, diam, berdoa. Ya saya mending ngaji gitu. Udah diam, kunci, no comment, biarin berlalu dulu. Nanti kita bisa fasenya ada masanya kita ambil kesimpulan evaluasi. Intinya tuh jangan kalau bunyi yang penting nggak usah bunyi gitu. Garpu sama sendok tuh beda Mas, tapi kalau diadu-adu kan bunyi. Nah kalau bisa jangan diadu-adu. Nah gitu. Saya ada sih sebenarnya cerita tentang gajah sama keledai sama kuda. Nah sedikit nih ya. Jadi keledai mau menyeberang, ada gajah, terus si gajah kasih jalan sama si keledai, silakan lewat gitu. Keledai lewat nih, terus ketemu kuda, terus dia ngomong sama kuda, kuda, itu gajah aja takut sama aku, bukti aku jalan minggir. Terus si kuda datang nih ke gajah, gajah, tadi aku ketemu sama keledai, kata keledai, kamu takut sama dia. Taunya dia jalan aja tadi kamu minggir gitu. Apa kata gajah? Kalau mau aku tendang pakai kakiku satu aja, keledai itu masuk ke sungai. Tapi aku tidak mau punya masalah seperti itu. Kesimpulannya, kalau bisa ada masalah itu kita tidak terlibat, kenapa mesti terlibat? Kalau bisa kita hindarin. Seperti itu aja sih Mas. Oke, ya Bu, insight banget buat kita nih semua nih itu menghindari masalah. Terus juga memang kalau ada masalah ya ujung-ujungnya kita mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sambil evaluasi terus ya ke depannya itu. Nah Bu, ini nih mungkin yang jadi kita bisa sampaikan juga ke teman-teman ya, ke ini
kadang-kadang bisnis itu udah nggak bisa nih kita kerjain sendiri aja gitu kan. Kadang-kadang ya kita perlu ada kolaborasi, perlu ada kerjasama dengan banyak pihak. Kadang-kadang pemerintah yang bisa membantu kita ngebukain masalah-masalah kita gitu kan. Mungkin ada juga peran dari BUMN, peran dari rumah BUMN juga gitu. Nah, pandangannya dari Bu Chandra nih, apa sih penting nggak sih kita tuh ikut kolaborasi, ikut komunitas gitu-gitu sih Bu? Kolaborasi itu penting Mas, dan nggak zamannya lagi bersaing ya. Apalagi kalau beda ini ya produk apa gitu, kategori beda, kita nggak perlu bersaing gitu kan. Itu kan. Jadi kolaborasi itu penting. Cuman di kolaborasi itu terkadang dalam suatu struktur organisasi namanya dunia ini ya, kita kan pasti ada beda-beda pendapat. Kita aja satu keluarga kakak adik aja rambut sama, orang tua sama, tapi kan beda-beda. Cara berpikir beda-beda kan, isi otaknya beda-beda, hatinya beda-beda gitu kan. Nah itu bagaimana menselaraskan, itu yang penting Mas. Menselaraskan tuh intinya, prinsipnya tuh pakai sapu lidi. Kalau disatukan kan bermanfaat, berguna. Tapi sapu lidi itu ketika lepas sendiri nggak bakalan bisa. Jadi kalau kita mau berkolaborasi, berkomunitas ya harus seperti itu, harus nyatu ya nyatu. Apapun ada problem, masalah itu cari solusi, bukan diributin. Nggak selesai diributin. Ya kan? Ada masalah cari solusi, ada masalah cari solusi. Prinsipnya seperti itu sih. Ya kan? Iya Bu, betul. Ya, dan jadi dengan pemerintah kita harus open. Sama BUMN apa segala harus open. Saya terus terang saya yang pertama kali di Jambi di RB atau di PLN ya Mas ya, PLN itu kan tahun 2016 tuh ya Bu ya? Iya. Dan kita dapat bantuan itu di 2019 pertama. Ya. Jadi nggak langsung dikasih ya Bu? Enggak Mas, enggak ya jungkir balik dulu. Jungkir balik terus kemudian ini maunya apa, kemarin itu ditanya saya mau buat seperti ini, oke, buat seperti ini, dikasihnya ya dana hibah ya Mas. Itu pun dana sisaan karena akhir tahun gitu kan. Ya saya cuma berprinsip seperti ini, kita jangan lihat dari nilai, tapi bagaimana kita bisa jadi manfaatnya. Semua tuh bisa kita organisasi, semuanya bisa kita atur. Tidak bisa yang harga tinggi, kita pakai harga yang murah tapi tetap berkualitas bisa. Jadi semuanya tuh bisa diatur selagi itu buatan manusia, semuanya masih bisa diatur ya kan Mas. Tapi yang namanya buatan Allah, itu kita kata. Bener Bu, ya. Bener nggak Mas? Betul Bu. Jadi semua bisa disiasatin. Jangan ngeliat dari berapa banyaknya nilainya, tapi berapa bermanfaatnya. Kan gitu. Dari itu saya ternyata jalan gitu kan. Terus kan orang mau lihat dulu ini jalan apa enggak. Ketika jalan ya udah masih bisa dapat nih lagi, malah lebih besar lagi. Ya kita kembangin lagi, kita besar. Kalau sekarang saya sudah malu minta. Tumbuh terus ya Bu ya. Betul gitu kan. Yang penting yang jelas kalau bagi saya RB, PLN dan ini RK baru, ini rumah saya yang kedua. Ya kan. Apapun di sini saya terlibat di sini Mas. Ketika misal ada kegiatan apa, mungkin ada yang ngomong apa ya, cari muka apa enggak. Cuman saya ngerasa ini harus sukses kegiatan di sini. Kalau nggak sukses malu rasanya gimana. Ini rumah kita. Betul. Seperti itu. Jadi udah jadi bagian gitu. Seperti itu. Makanya kayak kemarin peresmian di sini, saya ini apa yang kurang? Apa yang mesti dibantu? Karena saya tahu pasti bakalan. Iya, siap Bu. Makasih Bu Chandra. Jadi madu CLB ini ya, jadi ada beberapa produk juga nih mungkin yang teman-teman lihat di depan ini kan. Ada juga yang sasetan ini nih. Jadi jarang banget nih nemu madu yang sasetan gitu ya. Ini juga buat hampers cantik banget karena nggak sekedar ini ya cuma kotak gitu, tapi ada rumah madunya ya Bu ya. Ada rumahnya, rumah lebahnya itu. Jadi bagus banget sebenarnya gitu. Dan
kreatif sih Bu, saya bilang gitu. Karena orang kalau jual madu paling ya botolan gini gitu kan. Nggak ada yang kepikiran bikin minuman ini langsung kita bisa minum dalam bentuk botol gini gitu. Bentuknya juga ada pemanisnya gitu. Jarang sih teman-teman kita lihat kalau madu ini seperti itu. Nah, itu dapat inspirasi dari mana Bu? Inovasi lah Mas ya. Inovasi Bu. Terus ya sering mainnya di Pinterest. Jadi Pinterest gak pernah tidur kalau sudah ngeliat di Pinterest gitu kan, ngelihat keluar lah gitu. Karena memang terus terang dunia perlebahan di Indonesia masih minim inovasi gitu. Nah, kenapa kita intinya tuh kita harus bisa beda dari yang lain gitu. Gimana caranya? Ya kita harus cari. Apalagi kalau sekarang kan gampang banget gitu kan Mas ya, cari ini. Nah, ide-ide ini nanti kita di kantor kita sama tim ini mau buat ini seperti ini. Nah, kayak sekarang ini kita lagi mau develop eukaliptus. Jadi penanaman eukaliptus karena permintaan madu kuning itu masih banyak untuk industrial. Nah, kita nanti itu eukaliptus itu di tanah mineral dia lah warnanya nanti gold. Warnanya gold, dan kita memang benar-benar madu yang kita sampaikan ya, bukan sintetis bukan. Karena rata-rata itu hati-hati kalau sekarang itu madu yang kuning itu rata-rata sintetis. Karena madu kuning itu dia dihasilkan dari bunga. Kalau yang ini kita akasia ini kan dari ketiak daun, dari urat-urat daun. Jadi kalau urat-urat daun itu dia konsisten Mas, ada terus Mas. Tapi kalau yang bunga kan musiman. Bunga rambutan, bunga durian, itu kan musiman semua. Nah, kalau dia ada terus tuh mereka tuh mesti berapa hektar sih nanam durian dan berapa lama sih berbunga. Nah, itu yang jadi kendala. Iya, itu sih. Jadi itu yang banyak yang orang awam yang tidak paham. Betul. Gitu. Ya. Oke Bu, mungkin ada sedikit insight lagi dari Bu Chandra. Ada pesan-pesan buat teman-teman sobat rumah BUMN Bu, yang mau memulai usaha, yang butuh motivasi nih buat anak-anak muda juga gitu. Mungkin boleh Bu dikasih ke teman-teman. Kalau untuk memulai usaha dimulai aja, dilaksanakan aja. Kalau untuk memilih usahanya apa, tinggal validasi, tinggal lihat data apa sih yang dibutuhkan pasar, apa sih yang menjadi solusi untuk orang banyak gitu ya kan, yang dibutuhkan orang seperti itu. Kemudian untuk teman-teman BUMN untuk teman-teman UMKM BUMN ya tetap semangat. Yang namanya sekarang ekonomi memang lagi belum baik-baik ya Mas ya. Pasca jadi ketika Covid 2020 Covid orang masih bisa bertahan, tahun kedua masih bertahan, tahun ketiga ternyata goyang. Nah, dan ternyata 2024 masuk tahun politik tambah goyang. tambah goyang gitu kan. Tapi ya itu tadi, konsisten aja, tetap bertahan. Mau kita istilahnya apapun tidak bisa, itu tadi saya bilang tidak bisa sprint, ya kita jalan. Kalau nggak bisa jalan ya merangkak. Intinya konsisten. Apapun yang kita udah jadi passion kita tuh intinya konsisten. Ketika ada kendala itu jangankan, kebanyakan orang ada kendala udah tinggalin, pindah mau buat produk yang baru buat ini. Kebanyakan saya ketemu tuh seperti itu. Mas nggak buat ini lagi. Enggak Bu, susah Bu begini-begini. Harus bisa cari solusi. Karena ketika kita bisa melewatin masalahnya, bisa melaluin itu, insya Allah itu menjadi sesuatu, bukan masalah di rupiahnya lagi ya Mas ya, kebanggaan, kepuasan tersendiri. Kepuasannya itu ketika kita bisa melaluinya. Sepertinya saya ketemu dengan RKB waktu itu. Siap Bu. Oke, baik, makasih Bu Chandra, ini waktunya yang sangat berharga pasti, pengalaman-pengalaman Ibu yang di-sharing ke kita semua, ke teman-teman sobat rumah BUMN Jambi. Kita mungkin nggak bisa terlalu panjang juga ya, tapi insya Allah nanti di episode-episode berikutnya juga kita akan ajak dari UMKM lain untuk ikut sharing, berbagi pengalaman mereka. Makasih sekali lagi Bu Chandra, ini sesuatu yang sudah lama pingin kami wujudkan, gimana bisa
ngasih inspirasi, ngasih motivasi ke teman-teman semua buat di dalam dunia usahanya biar nggak jatuh gitu ya. Nah, jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like dan juga share dari Rumah BUMN Jambi ya, dari YouTube kita juga ada di Instagram juga ya, dan juga ada nomor HP admin ya. Nanti silahkan kalau mau bergabung dengan Rumah BUMN Jambi, kita sangat terbuka banget, sangat welcome banget, silahkan karena kemajuan teman-teman itu juga salah satu kepuasan hati dari kami Bu, dari Rumah BUMN Jambi. Baik, mungkin kami sangat senang sudah menjadi bagian dari Level Up Rumah BUMN Jambi bersama UMKM Membangun Negeri. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan, silahkan disampaikan, silahkan komen di YouTube kami dan juga atau media sosial dan email dan juga nomor WhatsApp kami. Terima kasih sekali lagi dan selamat melangkah ke dunia bisnis yang penuh warna ini. Semoga semuanya selalu naik kelas, level up dan bersama UMKM Membangun Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.